saya sedang ditemani Mas Eko. Saya akan wawancara dengan Mas Eko tentang bagaimana sejarah Damar Wulan ini. Iya. Bagaimana Mas Eko? Saya mau tanya tentang sejarah Damar Wulan ini seperti apa sih? Menurut Anda? Menurut saya Damar Wulan itu memang nama yang sudah tidak asing lagi, terutama bagi masyarakat Jawa Timur khususnya Mojokerto. Tapi kalau di luar Jawa mungkin orang bertanya siapa itu Damar Wulan. Damar Wulan itu sebenarnya adalah Raja Brawijaya yang kelima. Nah, beliau menjadi raja karena menikahi Ratu Kencana Wungu. Jadi saat Ratu Kencana Wungu menjadi Raja Majapahit, terjadi pemberontakan oleh Brehwirabumi. Brehwirabumi kalau dalam cerita masyarakat itu lebih dikenal dengan Minak Jinggo. Beliau itu adalah penguasa dari kerajaan Blambangan pada waktu itu. Karena sangat sakti, maka Ratu Kencana Wungu mengadakan sayembara. Siapa saja yang dapat mengalahkan Brehwirabumi atau Minak Jinggo dengan membawa kepalanya di hadapan beliau, maka beliau akan bersedia untuk dinikahi oleh siapapun yang memenangkannya itu. Nah, jadi dijadikan suaminya, otomatis akan menjadi Raja Majapahit. Itu Mas. Nah, kenapa kok Minak Jinggo tidak bisa terkalahkan pada waktu itu? Padahal pawongan Majapahit sangat banyak, Mas. Yang Nusantara itu sangat luas karena Raja Minak Jinggo atau Raja Blambangan itu memiliki kesaktian yang luar biasa. Terutama dia memiliki pusaka yang namanya pusaka besi kuning. Nah, dengan pusaka itu beliau tidak bisa terbunuh oleh siapapun. Itu ceritanya Mas. Nah, Damar Wulan itu akhirnya memasuki sayembara tersebut dan berhasil mengalahkan Raja Minak Jinggo, sehingga beliau menikah dengan Ratu Kencana Wungu dan menjadi Raja Brawijaya, Raja Majapahit itu. Oke, lanjut Mas Eko. Iya. Kekuatan apa sebenarnya yang digunakan Damar Wulan sehingga dia bisa mengalahkan sosok yang paling kuat Minak Jinggo? Oh iya Mas, gini Mas, Damar Wulan adalah rakyat biasa. Beliau adalah anak dari Maharsi Maudoro. Kalau dia anak seorang resi, otomatis dia memiliki kesaktian yang luar biasa. Pada waktu pertama kali datang ke Blambangan, Damar Wulan tidak langsung menang melawan Damar Wulan itu, tetapi mengalami kekalahan. Akhirnya dia mendapatkan informasi bahwa kesaktian dari Minak Jinggo itu atau Brehwirabumi ada pada pusaka besi kuningnya. Maka dia meminta tolong ya kepada istri Minak Jinggo pada waktu yang itu bernama Wahito dan Puyungan untuk mengambilkan bodoh besi kuning itu tadi. Nah, kenapa kok si Wahito dan Puyungan bersedia? Karena dalam diri Wahito dan Puyungan itu jatuh cinta kepada Damar Wulan, ingin menjadi istrinya Damar Wulan karena Damar Wulan adalah sosok yang sangat gagah dan tampan. Maka akhirnya diambillah gada besi kuningnya Minak Jinggo oleh Wahito dan Puyungan dan diberikan kepada Damar Wulan, sehingga terjadilah perperangan antara Minak Jinggo dan Damar Wulan tadi, dan Minak Jinggo atau Brehwirabumi terbunuh oleh senjata gada besi kuningnya sendiri. Itu Mas. Jadi kekuatan apa yang bisa mengalahkan? Yang jelas kekuatan Tuhan dengan perantaraan besi kuningnya tadi. Senjata makan Tuhan istilahnya Mas. Gitu. Setelah mengalahkan Minak Jinggo, otomatis kan dia menjadi suami dari Ratu Kencana Wungu. Iya, dan benar. Puyungan dan Wahito juga menjadi istri beliau. Iya, benar. Lalu siapa lagi istri beliau yang mungkin Mas Eko ketahui? Pengetahuan saya, setelah Minak Jinggo dikalahkan, maka sebagai bukti
kekalahan dari Menak Jinggo, kepala Menak Jinggo dibawa ke Majapahit bersama 2 orang putri seserahan tadi, Wahito dan Puyengan. Nah, tapi di situ di tengah perjalanan direbut oleh Layang Seto dan Layang Kumitir kepalanya tadi. Karena Layang Seto dan Layang Kumitir juga ingin menjadi istri suami dari Ratu Kencana Wungu. Akhirnya di Paseban bertemu Damar Wulan, Layang Seto dan Layang Kumitir, semua keduanya membawa bukti. Si Layang Seto dan Kumitir membawa bukti kepalanya Menak Jinggo, sedangkan Damar Wulan membawa seserahan 2 orang putri yang tadi dibawanya dari Belambangan. Untuk memutuskan itu Ratu Kencana Wungu sangat bijaksana. Bagaimana diadu kesaktian antara Damar Wulan dengan Layang Seto dan Layang Kumitir, dan akhirnya Layang Seto dan Layang Kumitir kalah oleh Damar Wulan dan Ratu Kencana Wungu tetap dinenggahi oleh Damar Wulan. Jadi istri beliau langsung dapat Ratu Kencana Wungu, Wahito, Puyengan, dan masih ada lagi 1 orang yaitu Putri Anjasmara. Putri Anjasmara ini adalah putri Mahapati pada waktu itu. Jadi Damar Wulan itu kan anak orang biasa. Untuk masuk ke kalangan istana, dia mengabdikan diri sebagai pekatik. Pekatik itu orang yang mencari rumput untuk apa? Makan kuda. Lah di situ melihat ketampanannya Damar Wulan, si Putri Anjasmara jatuh cinta. Demikian juga Damar Wulan. Jadi ada rasa cinta, dan akhirnya ketika Damar Wulan menjadi raja, Anjasmara pun dinikahi oleh Raja Brawijaya. Insya Allah seperti itu, Mas. Apakah semua cerita itu benar, Mas? Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah tak saja yang Maha mengetahuinya. Apa kaitannya dengan makam itu? Ini sebenarnya makam siapa? Inilah yang dinamakan makam Putri Cempo. Seperti yang kita lihat di awal tulisannya di sini bukan makam Damar Wulan, tapi makam Putri Cempo. Putri Cempo itu kalau mungkin Mas tahu banyak di lokasi lain, seperti di Gresik juga ada makam Putri Cempo. Di sini Trawulan ada makam Putri Cempo. Kalau menurut pengetahuan saya, yang disebut dengan Putri Cempo adalah putri-putri dari kerajaan Majapahit yang berasal dari Cina. Gitu, Mas. Ada yang Kemungkinan